menginjak materi pada waktu malam ini, yaitu tentang warid. Jadi warid itu bahasanya itu gini Pak, Ibnu Athaillah mengatakan auroda alaika, auroda geus mereken alaika ka anjeun alwarid nyaeta warid. Warid itu apa? Nah itu mungkin yang perlu dibahas. Ini ada beberapa versi mengatakan warid itu liyatasallamaka miyadil agyar. Jadi terkadang wirid tidak menghasilkan warid, tapi warid itu bisa dihasilkan melalui wirid. Itu bahasa terbalikan. Jadi warid itu hasil dari wirid. Apa sih warid itu? Tujuan Allah memberikan warid itu liyatasallamaka miyadil agyar, supaya engkau itu selamat. Miyadil agyar, dari cengkraman hal-hal yang bisa membuatmu lupa kepada Allah. Pertama wiridana ya, iya. Wiridnya kia. Pada sholat fardu misalkan subhanallah subhanallah subhanallah, itu wirid. Waridna ketika kita menemukan satu kejadian luar biasa, itu si mulut itu akan mengucapkan otomatis subhanallah, itu warid. Berarti naon liyatasallamaka. Jadi lisan kita itu diselamatkan gara-gara efek sering mengucapkan atau membiasakan atau mewiridkan kalimat subhan. Itu tujuannya teh. Karena begini Pak, kalau orang tidak pernah wirid, terus tiba-tiba dia mengatakan subhanallah ketika melihat satu kejadian, itu mustahil Pak. Kadang-kadang goblok, biasanya gitu. Tapi jelma tuh wirid, beda ada. Memang gitu dah. Ya tuh udah kabeh kira kumaha kebiasaan tuh. Ini mah bahasa simpel aja. Ini tidak pernah saya tidak memakai kalimat majaz Pak. Ya. Ingat. Majaz kan, kalau majaz itu apa sih? Ini saya masih membahas secara teks. Masih membahas secara teks. Kalau kalimat majaz itu kalimat tuh kayaknya nyambung ya karena pertanyaan pada kemarin. Majaz itu apa? Definisi majaz gini Pak. Majaz itu kalimatun musta'malatun. Di mana Pak ngaji matek, mau ngerti. Kalimatun musta'malatun bi ghairi ma wudi'at lahum. Artinya naon Kang? Artinya itu gini Pak. Bahasa yang biasa kita omongkan sehari-hari Pak. Awas, hati-hati, terkadang maknanya bukan itu. Seperti contoh ya, makanya kan lamun ngobrol jeung pun gurunya bukan lain almarhum. Maksudnya guru almarhum pun bapak abdi. Kieu Pak. Ini pakai kalimat majaz gitu. Kita kan sering mendengar kieu, as-shalatu khairum minan naum. Secara tekstual no? Baik salat daripada tidur. Baik. Salat itu lebih baik daripada tidur. Itu secara naon? Secara tekstual, secara terjemah. Secara ngaji, gitu kan? Nah, kalau pakai kalimat majaz itu bukan begitu Pak. Aslinya itu bukan begitu. Karena tuh kan aslinya teh. As-sholatu aslinya Pak, kalimatnya ya. As-sholatu ba'da naum khairun min sholati qabla naum. Nah, itu aslinya teh. Coba. As-sholatu ba'da naum khairun min sholati qabla. Sholat yang didahulukan tidur dulu itu lebih hebat, itu lebih baik daripada sholat yang dikerjakan sebelum. So, kayaknya orang tanya,
sholat nu dikerjakan memesar anu dikerjakan memesar heula sholat naon subuh masa gitu udah mau ngapain ya tuh pertanyaan lagi kok di adzan subuh kok tidak bahasanya kenapa harus as-sholatu khairum minan naum tidak as-sholatu ba'da naum khairun min sholati qobla naum lidoruratin nadom eta teh. Karena lamun ngaji modelkeun Imriti Yaqulu Alpia eta nadom itu kan ada syaratnya itu lidoruratin naum da kagok atuh. Coba lamun misalkan pakai kalimat panjang tadi as-sholatu ba'da naum khairum min sholati qobla naum lidoruratin nadom dipangkas gitu aja teh. Coba. Artinya namanya, oh jadi gitu kan ngaji. Ya seperti itu. Makanya kan tadi kan saya bilang kalimat bacaan itu apa Pak? Kalimatun musta'malatun bi ghairi ma wudi'at lahu. Terkadang bahasa yang sering kita ucapkan sehari-hari, awas hati-hati terkadang maknanya lain eta. Seperti as-sholatu khairum minan naum kan aslinya kan bukan gitu. Aslinya tadi kan as-sholatu ba'da naum mengerjakan sholat sesudah tidur naum berarti. Ya subuh wadai. Itu lebih hebat, lebih bagus, lebih afdol daripada sholat yang dilaksanakan tidak tidur qobla naum. Duhur, asar, maghrib, isya, nah seperti itu. Ya, makanya kan di ya mah bawa subrang, subuh berang, seperti kedua nih jangan-jangan. Nih, Pak kalau gini Pak, kalau menurut pun guru itu namanya teh dikaji. Tah, kalau yang tadi ngaji, itu namanya teh ngaji. Kalau ngaji biasa Pak, seperti contoh ya, kita ngaji, misalkan ini teh uang Pak, ya, mau sampai kapanpun ini akan jadi uang kita melihatnya. Tapi kalau dikaji ya, mual bisa tidak akan punya beras kalau ini uang tidak dibelikan beras. Nah, karena dikaji. Ini benar. Sok gerak. Punten Pak, anak muda biasanya Pak itu hanya sebatas ngaji, belum mengkaji, hanya sebatas ngaji belum mengkaji. Makanya anak muda malah mau ngaji teh, ayeuna ngaji isukana kudu soleh kabeh. Tok saya Pak, dulu saya gitu Pak, heseknya susah banget Pak kalau ngaji itu. Jadi kalau saya nerangkin bab wudu sekarang, pokoknya bapak-bapak kudu bisa egois. Emang gitu Pak, budak orang mah sifatnya gitu Pak. Tapi lama kelamaan baru mengkaji. Oh, ternyata sifatmu anak muda itu memang seperti itu. Oh, ternyata nanti kalau sudah tua itu sifatnya begini. Tah, teh karena orang itu teh sudah mengkaji. Itu Pak, kalau misalkan saya ngobrol Pak, yang modelkan sama Abdul Haq, sama Zainal Abidin. Makanya kalau ngaji jeung kolot teh lain ngaji hungkul, aya bahasa dikaji. Nah, eta kumaha Pak? Saya sampai seumur umur di pesanan itu nggak ada. Adanya itu orang yang selalu mengkaji itu biasanya adalah orang-orang yang sudah sepuh, anu geus ujlah, ucek hikmah, merek papatah, ya seperti kita. Ya Pak Andri, hari sholat yang paling bagus sholat sendiri apa sholat berjamaah? Salah, sorangan harus Pak. Dari dulu sholat sorangan Pak, sendiri yang bagus Pak. Nu berjamaah mah tubuh kita. Ai sholatna program imam ya, tanya Pak Saderi atau Pak Dekaya. Usoli apa usolu? Usoli apa usolu? Ari usoli itu berarti naon mutakalim wahdah. Ngomong ke diri pribadi, sorangan Pak. Anu berjamaah naon awak orang Pak. Pertanyaan kieu, ketika kita nanti di yaumil hisab, walaupun kita sholat berjamaah, Pak,
anu ditanya amal sholat sendiri apa amal berjamaah? Nah, usoli, sok bapak jadi imam kita aya apa kalimat usolu, ayo urang sholat bebarengan. Itu aya. Kabeh imamnya pasti usoli. Makmum usoli. Kita dikaji. Oh, ternyata mau sholat berjamaah, mau sholat sendiri, tetap Pak. Nanti yang membawa amal sholat kita itu ya kita sendiri. Ada kalimatnya kan mutakalim wahidah, usoli. Tak ada kalimat usolu. Solu parul maghrib. Oh, usoli bagi kami usoli Pak. Pokra. Usoli fardul maghrib salah sarokaatin mustaqbilal kiblati kakara imaman. Kakara makmuman. Tapi niat pertama mana? Ya, terus sholat sorangan. Karena sholat ini yang nanti kita dipertanggungjawabkan, mau berjamaah, mau munfarid, sholat kita Pak. Kan kalau berjamaah itu pahala tubuh kita saja yang berjamaah, tapi pahala sholat kita mah tetap sendiri. Ya gitu. Kita hebatnya gitu kan. Makanya ya udah lumayan gitu kan. Makanya lamun enaknya ku mantek mah benang Pak. Mantek, bade, bayan, pan munadoro itu. Oh cina kan ngajinya rada beda. Eta mah dikaji, lain ngaji. Lamun ngaji mah tadi as-sholatu khairum minan naum, eta ngaji. Tapi lamun rek dikaji berarti kalimat asalna as-sholatu ba'da naum khairun min sholati qabla. Kalimat asalna gitu. Ini mulai apa di Batur mah? Lamun can dia mah can mutolang mau pagi. Oh gitu ya. Gini disingkat lidarurotin nadom. Karena memang supaya gampang diucapkan dan ketika dilafadzkan adzan as-sholatu khairum minan naum itu lebih singkat, lebih gampang. Kata lidarurotin nadom. Sebutkan. Apa karena ketika Allah memberikan satu warid kepada manusia, kata Ibnu Athaillah, itu sesungguhnya menyelamatkan kita Pak, supaya spontanitas lisan kita itu akan diucapkan ketika kita sudah terbiasa dengan wirid itu. Itu maksudnya apa? Liyatasallama. Nu kadua waliyuharriruka min raqil athar, supaya orang itu terbebas dari sesuatu selain Allah. Nah itu baru. Makanya warid itu luar biasa. Pertanyaannya, Kang, susah. Orang yang mendapatkan warid itu biasanya Pak, biasanya itu ada 9 rintangan anak 9. Nah, lamun 9 ini dikerjakan, insya Allah jadi warid untuk Bapak. Apa yang pertama? Tidak akan mencapai derajat seseorang kepada derajat kewaridan itu kalau misalkan orang itu sudah mendapatkan tahap yang 9 ini. Intinya sudah lewat lah, sudah bisa mengelola yang 9 ini. Apa? Pertama, menutup pintu kemuliaan, membuka pintu kehinaan. Jadi selalu merasa diri hina. Kalau dalam konteks filsafat, orang yang selalu membuka pintu kehinaan, menutup pintu kemuliaan, potensi sakit hatinya itu dia akan sedikit Pak. Karena asal muasal sakit hati itu karena menganggap dirinya penting, menganggap dirinya mulia. Andaikan engkau menganggap dirimu tidak punya apa-apa dan bukan siapa, sok mulai nyeri hati gerak. Sekarang saya ulinnya ke DKM ya, jadi suguhan. Hanya terbaik dan saya mah sarua meren warga biasa. Mau nyeri hati, tidak akan sakit hati Pak. Beda dengan menganggap diri kita penting dan menganggap kita teh siapa. Wah udah selesai Pak. Tuh nyawa aing ngajar terus suguhan pada kayak kurang. Wah enggak, itu masalah pasti Pak. Ini bukan kata saya, ini rumusnya. Orang-orang itu seperti itu. Sok gerak. Kemarin kan metadana misalkan ke mana? Wabuk atau ke bupati, menganggap diri kita itu bukan siapa-siapa, datang mereka itu. Ya geus kan bae lah moal mere mah. Ada orang mah rakyat. Geus balik aman beda jeung kieu. Terus teu nyaho aing bola naon? Iya. Tim ses gitu kan mereka. Aing bola tim ses mana aing nyeri hate. Itu sudah menganggap diri penting. Itu potensi resiko sakit hatinya itu akan selalu mengikuti. Sok bejar we.
Makanya Ibnu Athaillah mah gampang sebenarnya. Nah dari sini mulai menutup pintu kemuliaan, membuka pintu kehinaan. Bukan berarti kita hina, tidak. Karena resiko ini bagus untuk diri kita sendiri. Karena mual gugur tuh mual ngarasula itu Pak. Nah ini baru angka 1. Nah potensi warid itu akan muncul Pak. Dan itu kita akan terbiasa gitu. Yang kedua, menutup pintu nikmat, membuka pintu kesulitan. So, merasa dan menganggap diri itu puas. Wah itu bahaya Pak. Itu tidak akan pernah orang itu mendapatkan warid. Kalau pintu hatinya selalu menganggap dirinya puas, itu dia tidak akan mendapatkan apa-apa. Beda dengan orang yang selalu menutup pintu kenikmatan dan dia membuka pintu kesulitan. Padahal kan iya kalimatnya kumaha kan orang kaji we. Gini Pak. Misalkan gini. Misalkan saya di zona nyaman Pak. Saya misalkan ngajar hikam, saya ngajar tafsir. Wah, menurut saya nikmat Pak. Karena jarang-jarang ada seorang santri pesantren itu mampu untuk mengajar hikam jeung tafsir. Otomatis kan hati itu terbuka ya, wah nikmat saya. Dicarikan ada Kiai Uyung, ulah puas. Pokoknya mah tetap diri orang ngerasa selalu hina. Itu untuk membuka kepekaan kita Pak. Orang kalau udah merasa puas dengan derajatnya, dengan kepintarannya, oh enggak bahaya Pak. Saya akan stagnan kena, otak mau maju. Makanya saya ketika silaturahmi, Kang cina ngajar naon cina di warung bambu, ngajar tafsir. Asal gagah cek santri mah Pak. Ngajar tafsir, ngajar hikam, awas kade. Saya diomongan, cari kanan. Ternyata ketika sudah dikaji apa? Saya pernah membaca satu wejangan ya, satu kalimat dari Ibnu Athaillah gini Pak. Di balik kesakitan itu ada potensi kekuatan yang tersembunyi. Nah, eta nuku saya diterapkan sampai akhirnya. Makanya ya, lamun kolot marane nyari kanan, molor wae, tong nyeri hate. Di balik kalimat molor wae teh aya potensi kebangkitan pasti Pak. Tidak ada satupun orang yang bisa bangkit kalau dia tidak pernah merasakan sakit. Kekuatan tersembunyi teh aya dina nyeri hate sebenarnya mah. Sok geura. Moal aya apa itu enggak ada. Bicara. So, saya tanya, para nabi itu semua pasti mengalami yang namanya sakit hati. Makanya gini, kalau kamu ingin berhasil, lihat, kaji olehmu. Jadikan rasa sakit itu, rasa sakit pada dirimu, buka potensi apa? Nyeri hati aing tingali saku aing tak gitu. Ingat Pak, di balik sakit hati itu ada potensi kekuatan yang tersembunyi. Bapak yang naon kalau sakit hati itu bisa dikelola, Bapak bisa semuanya Pak. Makanya mending kena nyeri hati, disindiran, dinaunkan, disindiran terus. Itu akan menjadikan otak kita itu peka Pak. Ini mah ongkoh yang menang wali, tapi yang di zona nyaman dan itu nggak akan kena sampai kapanpun Pak. Sampai kapanpun nggak akan kena. Contoh gini, kalau Bapak mencari Tuhan, itu Bapak nggak akan bisa ketemu Pak. Kalau jiwa Bapak masih kotor. Caranya gimana Kang? Kalau hati Bapak bersih, jiwa Bapak bersih, baru Bapak akan bisa ketemu dengan Allah. Bagaimana? Ketemu kumaha Kang? Ya kalau Bapak belum ketemu, berarti Bapak masih kotor gitu jawabannya. Tapi kalau Bapak sudah mulai bersih, itu Bapak akan ketemu. Ketika kita berjalan, la haula wala quwata. Kanya Allah teh mulai karasa Pak urang teh. Ieu beureun kanya teh ti Gusti, mangga Gusti. Eta mulai urang teh amprok tah. Ieu mah ngomong, urang sih urang amprok jeung Allah, hati sia lagi kotor, mau amprok na bae kaina ge. Sudah terus. Makanya gini, kalau hati masih ada perasaan seperti itu, berarti tandanya hati teh geus moal amprok. Makanya kalau ingin bertemu Allah itu ya memang harus membersihkan jiwa dulu Pak. Jiwa bersihkan, hati bersihkan, kakaran. Kayak bakal merasakan Pak. Hadirna Allah, kanyaahna Allah, cara Allah mengelola takdir kudrotnya kepada kita itu akan kerasa. Kan cina kok saya gak kerasa. Oh berarti Bapak masih kotor. Sama Pak, saya juga masih kotor. Cuman itu. Nah itu yang kedua. Jadi menutup pintu kenikmatan, jangan merasa berpuas diri. Buka pintu kehinaan. Saya bukan siapa-siapa. Insya Allah tawarin mulai kebuka. Yang ketiga,
menutup pintu istirahat, membuka pintu perjuangan. Lamun cek bahasa keren mah gini Pak, capeknya untuk bacaan itu capek. Gini, orang, nah ini saya kemarin ngobrol sama salah satu ada juga teman ya, dia kan udah lulus juga di UBP. Saya kan dia kan bertanya ya gini, apa sih yang dimaksud dengan hidup perjuangan? Itu kan bahasanya simpel ya, caranya kan simpel. Hidup itu perjuangan, maksudnya apa sih perjuangan itu? Menurut filsafat saja gini, coba saya beberapa kali kan membaca satu makalah ya, satu materi, Pak, yang dimaksud perjuangan itu gini Pak, kalau hidup perjuangan, hidup namanya perjuangan, potensi untuk menghibur piknik itu malaya. Lamun hidup hanya sekadar kebahagiaan, biasanya hiburan 80% sesana kakara perjuangan, pasti gitu kan. Tapi kalau orang hidupnya berjuang, pasti 80% berjuang, 20% dia akan digiling. Bener tak? Sok bejaan begitu. Beda Pak, ketinggalin jelema anu niat hidup memaknai hidup perjuangan dengan memaknai hidup. Sok beda Pak. Si Ima Cina jarang piknik. Nah, berarti sebenarnya hidupnya perjuangan. Emang seperti itu Pak. Tapi berjuang kita piknik, tinggalnya stresnya ya. Ini mau bener Pak. Sok, Bapak lihat deh, para alim ulama, para aulia, para nabi itu jarang Pak. Tapi sekali healing, ya memang pernah healing, tetapi bukan prioritas. Beda dengan kita, pokoknya mah barangkali healing, oh itu bukan perjuangan. Hidup perjuangan itu, dia akan selalu berputar Pak. Yo kayaknya gerak, tanya gerak. Orang-orang berjuang di masjid gerak. Ketinggalin lagi gerak. Harolot jarang mulai mereka. Kumaha carana berjamaah, kumaha makmur masjid, kumaha jamaah makmur, kumaha jamaah. Dan itu akan selalu seperti itu, Pak. Hidup kalau niat berjuang, oh itu tingkat-tingkat untuk berwisata, nah itu biasanya 20% jarang Pak. So seperti orang tua dulu ya, dia menikmati masa tua yang jarang healing, weh. Cicing terus Pak. Karena begitu, berarti niat itu dia berjuang. Makanya kalau ingin ya imah lamun hayang warid ya limbung mah nya kudu dilaksanakan. Hayang menang warid mah membuka pintu perjuangan, menutup pintu istirahat. Jadi walaupun tidur sebenarnya otak mikir Pak, hati mikir kumaha masjid, kumaha masyarakat, kumaha jamaah. Nah itulah sebenarnya hati mah sare. Sebenarnya tubuhnya itu tidur, tapi dia enggak tidur. Bicara besok kan. Orang yang berjuang itu pasti gitu Pak, jarang sare. Melek mikir terus. Nah itu disebut tafakkaru fi khalqillah. Yang keempat, menutup pintu tidur, membuka pintu siaga. Maksudnya kumaha kan? Gini, bukan berarti tidak boleh tidur. Tidur silakan. Ya teh hampir. Ini saya baru paham sekarang ini. Oh ternyata kata-kata mutiara wahoer apandi teh yang selalu ada tihikam eta teh nyokot nate. Kan gitu. Seperti wahoer kan kieu lamun maneh keur nyieun pondasi tok sok mikiran kenteng. Baheula mah kan cenyaho Pak dibaca teh maksudna naon sih? Mun maneh keur nyieun pondasi ulah wae mikiran. Kada dipikir-pikir naon nya. Tapi kadang juga di urang kitu sia pikiranna teh. Dikecan anggeus ya geus heuh ka mana we. Oh, ketika dikaji ya paham sekarang Pak. Tong eureun mikir sok sanajan maneh keur cicing. Maksudna kumaha? Tong eureun ngalengka sok sanajan maneh keur cicing. Karena gitu kan. Maksudna naon? Saya dulu enggak paham Pak. Tapi ketika mulai dikaji ya ini sekarang kealaman. Ya. Oh, ini macan mancing nyiapkeun koja. Meunang ieu mah cara palawan can beunang ieu. Jadi diburu. Ulah kepikiran koja nyieun heula umpana. Teu gigi si caplok kena koja mah nuturkeun. Kitu teh. Ampun ieu mah. Emang bener Pak, pengalaman sekarang saya ngalami. Bener ya. Oh ternyata kamakola uwah teh ya rata-rata dihikam. Oh di dieu. Cuma dirumuskeun, dirangkumkeun. Bener kata saya teh. Karti Pak, bener. Nah itu, jadi tidur silakan, gak apa-apa Pak.
Pintu jaga menutup menutup pintu banyak tidur, membuka pintu siaga. Siaga di sini apa? La haula wala quwata. Kita nggak tahu Pak, kalau misalkan mati itu datangnya kapan. Tapi ketika kita selalu siaga, raditu billahi robba, kita selalu ikrar tiap hari raditu billahi robba. Nah itu sudah salah satu kita menjaga pintu siaga. Nah eta itu yang kelima, membuka pintu kemiskinan, menutup pintu kekayaan. Jangan merasa diri kaya. Kaya itu bukan berarti punya mobil, enggak. Maksud kaya di sini itu adalah jangan menganggap diri kita itu punya apa-apa. Jadi maknanya kemana Kang? Nah, kalau dikaji gini Pak, definisi kaya itu biasanya orang itu punya satu benda. Padahal kita saja, mencoba bahasa keren begitu, kita lahir tidak membawa apa-apa, ya. Sesudah besar kita menginginkan apa-apa. Sesudah mati kita tidak membawa apa-apa. Ketika dihisab kita ditanya tentang apa-apa. Ayo, ujung-ujungnya mah apa-apa KBG sokra. Gitu bahasa eta nama gitu Pak. Pan munadoro nu gitu Pak. Lamun bisa hayang bisa nyeun kalimat nu kararieu teh, kalimat seperti itu pan munadoro. Akan mantek mikir bayan ngajelaskeun pan bade munadoro tah ieu nyeun kalimat ngarang kalimat. Yang nomor ke-6, apa yang terakhir Kang? Menutup pintu harapan kepada makhluk dan membuka pintu kecukupan. Nah itu jadi merasa alhamdulillah ya Allah saya sudah. Jadi maksudnya bukan harapan. Arroja itu boleh ya. Roja itu apa? Boleh. Maksudnya tomat ya, menutup pintu tomat, harapan ke makhluk, membuka pintu kecukupan. Jadi apapun yang Allah berikan itu kita bersyukur. Dan selalu bersyukur. Nah, orang-orang yang 6 ini ketika kita bisa mengelola dan kita mengalami, karena wali datang Pak. Nah, ketika wali datang gini, mau apapun masalahnya, itu spontanitas, lisan itu akan langsung mengucapkan itu apa yang sering kita wiridkan. Itu makanya waqala Sayyidina Ali karramallahu wajhah, lamun cek bahasa Sundana mah kieu nya. Suku ti Tajong saminggu cager. Tapi lamun lisan ti Tajong 40 poe moal cager, malah sampai ke 7 turunan, bejaan we. Makanya diperkuat ku keterangan salamatul lisan bihibdi lisan. Tah kalimat salamatul lisan orang tua dulu itu mengkaji Pak, bukan ngaji. Oh berarti apa? Terluka karena lisan itu lebih berbahaya daripada terluka oleh benda tajam. Itu maksudnya mah. Karena apa? Terluka oleh lisan itu sampai 7 turunan. Teh biasa nama moal cager. Biasanya diwariskan Pak ke anak. Nah, tetangga ieu teh kieu ya. Tangke anakna kawin, boga anak deui. Tah, beurang teh kieu pas jeung nini urang teh kieu. Tangke dicaritakeun deui terus we. Nah, orang-orang seperti inilah yang mewarisi sifat hasad. Hasad teh gitu. Jadi hasad itu lebih condong itu bukan hanya memfitnah, menggibah, mewariskan seseorang itu dalam masa depan kerusakan. Itu namanya hasud. Jadi hasad kan itu nanti seperti gini. Misalkan ya anak-anak Pak. Ini cenah anak-anak cenah cicing non. Itu ngaji misalkan. Anak-anak itu gak ngaji Pak. Terus Bapak bilang gini, udah gak apa-apa biarin lah gak ngaji mah. Nah, berarti Bapak sudah mewarisi sifat hasud. Ingat Pak, hasud itu bukan pada waktu itu. Efeknya biasanya 30 tahun ke depan. Nah, ketika Bapak, misalkan Bapak punya anak nih. Tuh cina si Ade cina gak mau ngaji, dia nangis. Bapak bilang, udah gak usah, gak apa-apa, gak usah ngaji. Nah, ketika 30 tahun anak Bapak tidak bisa ngaji, sebenarnya mah pelaku hasud ya. Bapak. Ulah nyalakeun ka eta na. Karena yang definisi ini Pak, definisi hasud itu supaya masa depan orang itu pertama hancur,
yang kedua tidak berguna, yang ketiga tidak bermanfaat, yang keempat masa depannya itu gelap. Nah, eta teh lain kieu hasud teh. Diomongkeun isukanana kakara enggak Pak, hasud itu sifat warisan. Hasud itu warisan Pak, efeknya nanti. Ya seperti kieu, geus teu kudu sakola. Lo tuh ngalanggur ge loba cenah. Bener kan? Tiba-tiba orang ieu teh ada panggilan. Ada panggilan misalkan dari temennya, kamu mau nggak kerja di sana? Ih tapi saya lulusan SMP. Ih kamu mah daya kan bisa kerjana. Nyoki mah nya hanja kalau orang tua hari itu nyoki mah orang bawa teh lulus SMA mereka. Tak eta teh hasud. Sabab dulunya dia mengatakan kudu lah. Ngerti nggak? Hasud itu nggak akan kita tahu Pak. Makanya hasud itu adalah sesuatu yang kita bisa lihat ketika waktunya itu sudah 30-40 tahun ke depan. Coba aja Pak. Sok ayeuna Bapak tuh bisa ngaji, pelaku hasud teh sah. Ya kalau apa? Ini bener dah melalui batur. Oh nanyakeun ka BKM atau ka proposal deui atau ka saha? Ieu teu diajarkeun ieu cenah ku di dieu cenah. Urang jadi teu bisa ngaji. Enggak begitu, Pak. Bapak sekarang bisa baca Quran enggak? Enggak. Sekarang saya tanya, kenapa Bapak enggak bisa baca Quran? Ya karena saya baheula teu ditita ku kolot, tidak disuruh oleh orang tua. Berarti pelaku hasud sah? Orang tua Bapak karena apa? Karena mewarisi masa depan Bapak tidak bisa ngaji. Gitu. Jadi mau mensyariasi dengan dasar itu Pak maknanya. Bukan waktu sebulan seminggu, enggak. Nanti ke depan Pak efeknya. Lihat deh. Nah, itu. Makanya penting banget ya. Nah, itu namanya dikaji. Kalau ngaji mah kan hanya sebatas tekstual.